Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Om Dres CMKM. Teman-teman, pentas Ki Akbar Salam pada tanggal 14 Desember 2024 di Tulungagung itu secara keseluruhan sukses, baik segmen hiburannya, kemudian ada Mbak Prigel Anjarwening yang bintang tamu, notabene ternyata jago jalan kepang. Tentunya kenapa saya mengatakan jago, tekniknya, etikanya, kode etiknya itu sudah dipenuhi, karena memang ternyata Mbak Prigel itu selain penyanyi dan seorang pelakon, dia pernah menjuarai lomba nari seluruh Indonesia di kala masih kecil, dan kemudian melanjutkan ke pendidikan instruktur tari. Oleh karena itu, bila pentas seperti itu, kenapa menjadi menarik? Jadi kalau nari atau perform itu bagus dan tentunya ada rasanya, seperti itu ya teman-teman. Seperti yang nampak dari gambar ini, dan tentunya penonton sangat suka, sangat menyukai. Kemudian ada yang saya ceritakan teman-teman, yang saya ceritakan bahwa saya katakan bahwa ya memang kemasan daripada panitia itu unik. Ini budaya wayang, kemudian pentas rakyat ya. Kalau ini pendapat saya, pentas rakyat itu antara panggung dengan penonton itu menyatu. Misalnya pun ada tamu dari penonton masyarakat umum, itu bisa di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Di samping sukses Mas Akbar nyanyinya SOK dari awal sampai akhir, mayangnya juga bagus sekali ya. Menurut saya tidak ada yang bilang bahwa itu tidak bagus gitu loh. Kalau memang ada kurangnya, tentunya semuanya tidak akan ada yang sempurna ya. Kemudian saya lanjut teman-teman, dikala saya ya memang jauh-jauh niatan pengen ke Tulungagung, walaupun ternyata jauh sekali. Yang pertama, dikala saya mau masuk ke lokasi, karena lokasinya ternyata di pagar dengan pagar besi blue seperti ini. Kemudian saya mau masuk, ternyata ditanya, apakah sudah izin dengan panitia? Maksudnya bagaimana? Masuk ini harus izin ya, kalau tidak izin harus di luar saja. Akhirnya saya spontanitas teman-teman, karena saya membawa kamera, membawa tripod ya, kemudian membawa tas. Saya krunya Astabrata. Saya termasuk salah satu tim kreatif dari Astabrata. Oh iya ya, silakan masuk. Ya, kemudian saya masuk ya seperti biasanya, ada tamu ya, jejer di depan itu. Saya pede aja jalan tek sampai ke selatan, mendekat ke teman-teman yang syuting utama daripada Masda. Ternyata saya akhirnya ditegur ya, ditegur oleh ya mungkin EO-nya ya, salah satu EO ya. Ini dari mana? Ya saya kru saya YouTuber ya, mengambil video. Tidak boleh ya, di sini harus di belakang, dan tidak boleh lewat tamu itu VIP ya, ada tamu VIP yang seperti dalam gambar ini.
Ya, kemudian akhirnya taruh dari belakang dan di tengah-tengah tamu juga tidak boleh, teman-teman. Maksud saya agak ke belakang pun kan ada sela-sela itu antara kursi kanan dan kursi kiri. Itu juga tidak boleh. Waduh. Ya sudahlah, akhirnya kan kita ngambil di sebelah kanan panggung itu, dan jauh sekali, teman-teman. Jadi jarak bidik, jarak merekod itu untuk kategori perangkat saya sebenarnya tidak layak ya, karena panggung itu tebalnya ada 10 atau lebih, kemudian ada space ke tamu itu ada sekitar 5 meter. 5 meter masih tambah mungkin ke belakang 4 sampai 5 meter saya baru bisa ambil, berarti ada sekitar 20 meter. Makanya gambar-gambar yang saya sajikan ya alhamdulillah, kemudian kamera saya masih bisa menjangkau. Tetapi kalau seperti biasanya kalau di dekat panggung itu lebih bagus, tapi ya sudah jauh-jauh, kenapa mau suar mutung gitu loh. Sajane ya rada pegel ya, kok kemasannya seperti itu loh. Kemudian ternyata kalau Anda menyaksikan ya waktu pentas itu kan akhirnya nyanyi-nyanyinya di pra acara itu juga hanya satu lagu, karena banyak padatnya acara. Juga akhirnya ada pengajian ya. Ya bagus saja pengajian itu, tapi menurut saya pengajian itu menjadi tidak efektif, teman-teman. Tidak efektif itu ya, pengunjung kurang antusias ya. Walaupun penceramahnya itu masih muda, cantik, kemudian dari Chinese ya. Ya itu teman-teman, sulitnya mengatur acara tuh kalau banyaknya acara. Ini acara panggung hiburan rakyat ya, kemudian di EO kan. Sebenarnya kalau emang seperti itu mungkin acaranya dibuat sore jam 7 itu undangan untuk warga saja, ada pengajian. Jam 8 lebih selesai, kemudian wayang dilaksanakan, saya kira itu lebih bagus. Karena kalau menanti pengajian itu dilihat oleh semua penonton, akhirnya jadinya seperti itu. Kemudian ada yang bertanya situasi penonton seperti ini, teman-teman. Saya beberapa saat duduk di dekat ini, ada ibu-ibu bapak-bapak tua ya di situ, ngomong-ngomong, menanyakan ini nanti pakai Mbak Niken apa enggak Pak. Oh, kok tidak? Loh, kenapa kok sekarang jarang ya? Ya saya katakan, kan putus cinta tuh Bu. Iya ya, apa ya kok putus cinta barang? Tidak tahu namanya anak muda. Seperti itu teman-teman. Akhirnya kan yang bisa melihat ya mendekat seperti ini, melihat secara jernih. Kalau tidak ya berdiri. Nah, untuk melihat wayang berdiri dengan berlama-lama itu saya kira kan ya kurang. Ya, ini mungkin lepas dari pemikiran daripada EO-nya ya, lepas dari, apalagi kan hujan ya, kalau duduk bersimpuh di di tanah kan juga tidak enak. Kemudian dengan adanya layar monitor ini, layar monitornya agak jauh dari panggung, baik yang di depan maupun yang di belakang. Layar monitor kan hanya alat bantu saja ya. Mungkin dibuat seperti ini kalau tidak terlalu detail pemikirannya gitu loh. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalau layar monitor itu, apalagi situasi hujan, kan lebih baik lihat di rumah saja daripada di layar monitor. Karena kalau mau melihat langsung itu kan melihat bisa menyaksikan secara emosionalnya ya, secara performnya di panggung itu kan beda melihat langsung dengan di layar monitor. Itulah teman-teman, kadang-kadang satu acara yang ini tentu mahal biayanya ya, mahal kelihatannya. Kebetulan saya sempat ketemu tim kreatif, tak semua nih, wah ini tanggapan gede gitu. Akhirnya tim kreatifnya yang ya mesam-mesem gitu loh. Itu teman-teman yang bisa beberapa saya ceritakan ya.
Tapi alhamdulillah karena kebetulan dalangnya dalang kondang, dalang terkenal, penonton tetap asik-asik saja ya, tetap asik-asik saja melihat, walaupun ya seperti ini. Itu loh situasinya teman-teman ya. Kebetulan saya setelah masuk saya nggak berani keluar, nanti kalau keluar akan masuk lagi sulit gitu loh ya. Akhirnya menikmati, mencari minum sulit ya, kan kita mau minta panitia juga sungkan ya. Terus akhirnya ya saya di pagar ini ada bakul, itu saya minta tolong untuk membelikan rokok dan minuman, kopi dan aqua ya. Nah, ternyata setelah dibelikan, maksud saya kembalian, uang kembaliannya saya kasihkan dia. Enggak mas, ini terima kasih Anda bekerja. Tidak, sudah, saya terima kasih, saya bisa bantu bapak. Bapak dari mana? Saya dari Nganjuk, jauh-jauh. Iya, tidak mau teman-teman. Jadi padahal ya lumayan lah, artinya kan kalau bakul-bakul asongan itu saya uang kembaliannya masih ada 25.000 tak kasihkan. Tak paksa juga tidak mau, ternyata masih ada ya, walaupun mungkin asongan itu pendapatannya tidak banyak, tetapi masih punya masih punya rasa persaudaraan gitu loh, padahal masih muda itu teman-teman ya. Tetapi SOK secara keseluruhan pentasnya bagus ya, kemudian ya penyelenggaraan juga bagus. Tetapi kalau ada di sana sini tentunya memang semua kegiatan akan seperti itu ya. Kalau mungkin bisa didengar oleh EO, jadi menurut saya ya, jadi pentas wayang ini adalah pentas untuk kesenian rakyat yang ideal biasanya itu menyatu ya, di mana-mana, walaupun itu pentas di institusi ya, para undangan duduk, kemudian di sebelah kiri kanannya itu penonton, itu malah lebih semarak, lebih menyatu antara masyarakat dengan undangan, kemudian juga menyatu dengan panggung. Pentas wayang itu kan damai-damai ya, tidak ada insiden apa-apa. Jadi pentas wayang itu seperti itu. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, tentang situasi pentas Mazda di Kecamatan Suruhan ya, Bandung Tulungagung. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.